Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sakira dapat dengan episode dari buku dari 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah masukan tes psikologi yang mesti pada bayi setelah dilahirkan. Jadi bayi biasanya kan dokter yang dilahirkan dengan beberapa cara. Itu dengan cara normal dan cara sesar. Namun khawatir orang tua yang akan terjadi setelah melahirkan tuh yang paling fatal adalah mengalami stroke kematian mendadak. Maksudnya jadi bayi udah bisa imunitas cukup, tapi tiba-tiba mengalami keluarga di kondisi bangun. Nah, maka dari itu ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam tes psikologi, tes imunisasi dulu ya. Jadi tes imunisasi pada bayi itu biasanya berlaku pada usia 2 sampai 12 bulan ya. Itu supaya menjaga dari penyakit dan juga memperbaiki konsultasi yang awal. Jadi suntikan imunisasi dan juga anti eksklusif itu juga berperan penting bagi bayi saat dilahirkan supaya bayi itu tidak penyakit. Setelah itu selesai, jadi orang tua sebagai ibu harus selalu semaksimal mungkin mengurus bayinya suhunya dari setiap hari supaya bisa dikasih makan, dikasih ASI yang betul. Tapi harus dibatasi juga supaya ibu tuh bisa memberikan waktu cukup untuk mengurus rumah ya. Kalau perlu, kalian bisa menyewa jasa babysitter untuk mengurus bayinya. Saya itu baru deh, atau saya membantu keputusan saya itu baru deh kalian bisa kembali mengurus anak bisa diberikan gendongan seperti nyanyian atau nyanyi labi ya. Karena nyanyi labi itu anak tuh bisa bayinya tuh bisa terbaca dengan tenang. Lalu kemudian setelah itu juga ada tes psikologis. Jika bayinya sudah berusia 6 bulan, lakukan tes psikologis untuk mengetes mentalnya. Baik itu sebagai melakukan terapi seperti cara menggambar, cara menaiki melakukan psikologis olahraga maksimal dan sebagainya. Kenapa? Karena tes psikologis pada anak itu juga membantu mengenalkan seperti gerakan motoritasnya halus, struktur masuk untuk mempelajari kata-kata yang betul dan juga hindari tulisan kata-kata dengan yang jelek, kayak misalnya kata-kata itulah termasuk pendalaman bahasa asing. Nah, kalau kosakata bahasa asing itu bagian bentuk flashcard juga membantu merasa anak itu seperti psikologi yang betul. Terus kemudian psikologis yang harus kalian tes lagi adalah selain dengan flashcard atau bahasa asing juga mengenal siapa ayah ibunya ya, supaya bisa kenal betul supaya tidak mudah takut dan juga temennya. Maka tidak mungkin itu jadi orang tuh sepertikan juga tes psikologis pada anak yang berikutnya adalah mengenai perasaan. Jadi kalau ada perasaan seperti kalau bayi itu kan sangat dengan suara ekstrim, misalnya kadang suara ekstrim, misalnya suara petir, suara kereta api, suara pesawat, disarankan tes psikologis lebih dahulu dengan menggunakan teknik suara yang lebih kecil. Jadi dengan tes terapi suara yang psikologis lebih kecil itu supaya anak itu bisa mendengar ya, bisa mendengar dengan lembut atau setidaknya melakukan serangan pendengaran pada anak supaya diganggu pada anak supaya setiap mengulang kata tersebut untuk memperkuat proses belajar jika tumbuh dewasa. Nah, jadi sebagai itu juga tes psikologis pada anak yang terakhir adalah mengenai cara bergerak ya. Jadi kalau bayi tes psikologis cara bergerak itu jangan selalu menganggap bayi itu untuk menghindari hal-hal yang bisa mengganggu orang tua. Jadi bayi itu harus diawasi untuk tidak boleh mengganggu kesibukan orang tua. Misalnya tidak boleh untuk masak, tapi bayi itu sebagai diamkan saja di sofa terus diawasi oleh kakak atau adiknya tuh supaya kakaknya tulis supaya bisa bayi dengan betul. Jadi setidaknya ajarkan saja sang anak pertamanya untuk menjaga bayi tersebut dengan memberi makan ya sekali kalau kalian sedang sibuk. Nah, berikut ini nih kalau masih ada yang kurang saya akan kalian psikolog komentar atau psikologis apa saja yang akan dilakukan oleh seorang bayi setelah dilahirkan ya. Nah, kita dulu kalian juga bermanfaat dan yang positif biasa tuh kalau saya tuh komen tentang ini lebih tahu bagaimana kaidah dari lain untuk melakukan dari kalian melakukan tes psikologis dan imunisasi pada bayi setelah melahirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.